Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Pratiwi Bella Julia, biasa dipanggil Bella, NPM 1821020201, dari jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini aku akan memperkenalkan diri aku dan memberitahu sedikit tentang diri aku. Yang pertama tadi udah perkenalan, terus yang kedua adalah moto hidup aku. Yang ketiga itu adalah cita-cita aku di masa depan. Terus yang keempat aku akan beritahu kelebihan aku. Terus yang kelima aku akan beritahu kelemahan aku. Moto hidup aku. Moto hidup itu kan tujuan hidup ya, tujuan hidup atau kalimat kata-kata yang memotivasi diri sendiri. Jadi selama ini kalimat yang memotivasi diri aku sendiri itu adalah kalau orang lain bisa, kenapa aku enggak? Aku selalu menanamkan pada diri aku sendiri kalimat itu kayak dalam suatu pelajaran kayak gitu kan. Misalnya ada pelajaran yang aku tuh kurang bisa menguasai atau kurang paham gitu, aku selalu menanamkan diri. Kalau misalnya aku ngelihat teman aku yang dia tuh jago banget dalam pelajaran ini, aku selalu menanamkan diri, dia lo bisa jago banget kayak gitu, kenapa aku enggak, kan kita sama-sama manusia, aku selalu bilang kayak gitu. Jadi tuh kata-kata itu yang terus memotivasi aku untuk terus belajar dan melakukan banyak hal yang sebelumnya aku nggak bisa kayak gitu. Terus kata-kata yang kedua adalah love myself. Love myself itu kayak mencintai diri sendiri. Jadi aku tuh juga selalu menanamkan untuk mencintai diri sendiri kayak gitu. Menerima kekurangan aku, menerima kelebihan aku, terus nggak membandingkan aku sama orang lain kayak gitu. Kalau misalnya kita terlalu sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, itu akan menurunkan kadar kepercayaan diri kita kayak gitu. Jadi aku selalu kalau bisa sih aku selalu berpikiran aku mencintai diri aku sendiri dulu gitu. Nah terus cita-citaku di masa depan, kan sekarang aku lagi belajar di sarjana hukum. Aku sih targetnya umur 21 itu aku udah lulus sarjana hukum insyaallah, dan habis dari lulus kuliah itu insyaallah aku juga mau ngambil S2-nya nanti di Jogja. Aku mau ngambil di kenotariatan, jadi aku pengen banget jadi notaris, dan itu juga tujuan awal aku masuk ke sarjana hukum, karena aku pengen jadi notaris kayak gitu. Terus habis aku nyelesain S2, aku pengennya sih langsung kerja ya, terus bisa menghasilkan duit sendiri, bisa ngebahagiain orang tua, bisa ngasih rezeki aku buat adik aku nanti ngelanjutin sekolah. Terus aku tuh pengen banget jalan-jalan ke luar negeri. Jadi ada satu negara yang pengen banget aku kunjungin, itu New Zealand atau Selandia Baru. Dia itu di deketnya Australia, sananya Australia lah. Di situ tuh dingin banget, di situ tuh pokoknya damai, tentrem kayak gitu, karena penduduknya juga kan nggak terlalu padat ya. Terus pemandangannya juga bagus, banyak gunung-gunung salju di sana. Aku pengen banget di sana, pengen banget kunjungin negara itu. Aku pengen banget, pokoknya entah sama keluarga atau sendiri, aku pengen banget ke Selandia Baru atau New Zealand itu. Terus ada satu lagi, kan aku suka banget nih sama K-pop. Aku suka BTS sama Blackpink. Nah, aku pengen banget kalau misalnya aku punya rezeki lebih, aku pengen banget nonton konser mereka. Jadi sebenarnya moto hidup aku yang love myself itu aku dapetin dari BTS, karena dia itu memotivasi untuk mencintai diri sendiri kayak gitu. Karena aku juga mikir-mikir,
juga menimbang segala macam hal, dan ternyata emang itu perlu banget untuk diri sendiri kayak gitu. Jadi sampai sekarang aku suka sama BTS itu. Terus setelah aku nikmati masa muda aku pengen nikah. Target aku nikah sih umur 25 ya. Kalau aku udah kerja, kalau udah berpenghasilan sendiri, kalau aku udah menikmati masa muda aku gitu, aku bakalan cepet pengen nikah kayak gitu. Dan aku juga senang sih sama anak kecil sebenarnya sih aku pengen kalau kayak nikah muda kayak gitu, sebenarnya pengen juga sih, tapi kayaknya aku lebih pengen nikmatin masa muda dulu kayak gini. Terus aku akan memberitahu kelebihan aku. Jadi kalau kelebihan aku di pelajaran itu, kayak di pelajaran tuh kayak aku tuh cepet banget mudah menghafal. Kayak aku tuh kayak ngafal sebentar itu kayak udah nyantol gitu loh di otak. Kayak aku juga nggak tahu kayak mana, kayak teman-teman aku pada bilang, Bel kayak mana sih caranya bisa hafal ini kayak gini. Ya nggak tahu juga ya, aku cuma ngapalin dah, habis itu ya udah inget aja gitu. Terus yang kedua itu aku punya kemampuan ya lumayan bagus sih kalau suruh nyanyi. Aku bisa nyanyi kayak gitu, kelebihan aku. Terus yang kedua, aku bisa main alat musik, aku bisa main gitar, dan aku ngerti sedikit tentang musik, not terus tangga nada dan sebagainya. Aku ngerti sedikit ya karena aku waktu itu belajar musik kayak gitu. Karena aku suka banget musik, karena aku tuh suka nyanyi dan aku pengen mendalami. Sebenarnya dulu tuh aku pengen banget jadi penyanyi, tapi nggak dibolehin sama orang tua aku. Jadinya ya udah deh, aku kuliah aja, dan aku akhirnya enjoy kuliah ini. Terus aku mau kasih tahu kelemahan aku. Sebenarnya jeleknya aku itu adalah aku tuh pelupa. Nah tadi kan aku bilang nih, kalau di pelajaran tuh aku cepet banget ngapalnya, tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari aku tuh pelupa. Aku tuh orang pelupa banget. Aku tuh kalau misalnya naruh barang di sini, terus nanti aku bakal cari kemana-mana, aku bakalan lupa aku tuh naruh barang di mana kayak gitu. Terus yang kedua, aku tuh teledor banget orangnya. Aku tuh kayak suka naruh barang, ya udah naruh barang sembarangan kayak gitu, naruh uang nggak di tempatnya, naruh, pokoknya aku tuh sembarangan banget, teledor banget orangnya. Kalau misalnya aku nggak selalu diingetin sama temen aku, pasti barang-barang aku udah banyak kayak hilang kayak gitu. Terus kelemahan aku tuh apa lagi ya? Oh iya, aku susah banget dibangunin. Aku paling susah dibangunin. Tapi kalau misalnya misalnya nih, kayak aku tuh kayak udah capek banget kayak gitu, kalau udah tidur tuh udah tidur aja, aku nggak pengen dibangunin kayak gitu. Itu sih keburukan yang ada di diri aku. Terus aku nggak bisa masak. Bukan nggak bisa masak sih, males gitu loh mau masak. Terus aku tuh paling males cuci piring. Pokoknya aku paling males masak dan aku paling males cuci piring. Itu aku nggak tahu kenapa aku bisa males masak dan males cuci piring. Kalau cuci piring tuh ya aku malesnya tuh kayak kotor gitu, kayak sisa makanan kayak gitu, jadi aku males. Jadi kalau di rumah itu, kalau misalnya bagian bersih tuh aku bagian nyapu, ngepel, terus kayak lap-lap kaca kayak gitu di rumah. Dan kalau misalnya masak, nyuci piring, atau pokoknya yang urusan dapur itu adek aku yang ngelakuin tugas-tugas itu. Jadi kalau misalnya aku suruh masak itu aku nggak mau, dan aku nggak bisa. Dan masakan aku tuh nggak seenak adik aku. Sebenarnya aku tuh pengen ya masak, tapi aku tuh males itu loh. Aku tuh orangnya malesan banget malesan dan mageran. Jadi kalau udah di kamar, di kasur tuh ya udah main HP aja kayak gitu. Nah, cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.